adik-adik semuanya, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk membedah secara tuntas prediksi soal UTBK dan SBMPTN tahun 2021. Soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal yang sering muncul ketika seleksi masuk perguruan tinggi negeri favorit seperti UI, UGM, ITB, dan ITS. Jadi, tetap pantau channel ini untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan mengenai soal UTBK dan SBMPTN. Soal UTBK Mekanika. Sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan awal 36 km per jam. Kemudian pengemudi mobil tersebut mengerem hingga berhenti pada jarak 10 meter hingga menabrak sebuah pohon. Tentukan berat mobil jika gaya tumbukan yang diberikan mobil terhadap pohon sebesar 860 Newton. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, maka pertama yang harus kita lakukan itu adalah menuliskan hal-hal yang diketahui. Itu yang pertama, nilai V0 itu sebesar 36 km per jam. Ini sama dengan 10 meter per second. Terus yang kedua, nilai X itu sebesar 10 meter. Terus yang ketiga, dari soal itu kita mengetahui bahwa nilai PT-nya itu sebesar 0 meter. Karena dari soal itu dikatakan bahwa mobilnya berhenti setelah menabrak pohon. Langkah kedua yang kita bisa lakukan yaitu adalah mencari nilai percepatannya, ya, dengan menggunakan persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S atau kali X, ya, sesuai dengan yang diketahuinya. Kita masukkan nilainya 0 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat kurang 2 kali A di 10. 0 sama dengan 100 kurang 20 A. Sehingga A-nya kita dapatkan dengan cara 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, langkah ketiga yang kita lakukan itu adalah mencari besar massa yang dimiliki oleh mobilnya, yaitu dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A, mana dari sudah ketahui bahwa besar gaya tumbukannya itu adalah sebesar 400 Newton, sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan ini 860 sama dengan, dan nilai A nya sudah kita dapatkan tadi, yaitu 5, hingga M sama dengan 460 bagi 5, ya, sehingga sama dengan 172 kg. Jadi massa mobilnya adalah 172 kg. Langkah keempat yaitu mencari gaya beratnya, itu dengan persamaan W sama dengan M kali G. Nah, seperti yang kita ketahui, besar gaya percepatan gravitasi itu adalah 10 per second. Jadi W-nya itu sama dengan, ya, masukkan ya, M-nya kan 172 dikali dengan G-nya 10. Jadi W-nya sama dengan 1710, ya. Nah, sekarang kita lihat di optionnya 1720 Newton itu sama dengan, ya, ini E. Soal UTBK Medan Listrik. Dua buah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan dan kapasitor seperti pada gambar. Setelah saklar es ditutup dalam waktu yang cukup lama, yang akan terjadi adalah, untuk menyelesaikan soal ini, yaitu dengan cara saat awal saklar itu ditutup, kedua lampu akan menyala dan kapasitor akan perlahan-lahan diisi. Nah,
Pengisian kapasitor membuat beda potensial antara dua keping kapasitor itu berkurang. Hal ini menyebabkan arus yang mengalir melalui kapasitor juga akan berkurang, sehingga akan menyebabkan lampu 2 akan meredup seiring terisinya kapasitor, sedangkan lampu 1 ini akan semakin terang. Sehingga jika kapasitor sudah terisi dengan penuh, maka beda potensial dua keping kapasitor itu pasti akan menjadi 0, sehingga lampu 2 akan padam, sedangkan lampu 1 itu akan malah semakin terang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option D, yaitu lampu 1 bertambah terang sedangkan lampu 2 mati. Soal SBMPTN termodinamika. Gas ideal yang volumenya mengembang secara isobarik tidak melakukan usaha, sebab usaha yang dilakukan oleh gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan volumenya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses termodinamika pada saat tekanannya tetap. Nah, secara matematis, besar usaha pada proses isobarik bisa kita tuliskan yaitu sebesar W sama dengan V kali delta V. Sehingga pernyataan dari soal ini yang mengatakan bahwa gas ideal yang volumenya mengembang secara proses isobarik itu tidak memiliki usaha. Tapi kenyataannya ada proses isobarik memiliki usaha. Jadi pernyataan dari soal ini salah. Nah, untuk alasan dari soal ini, dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gas ideal itu ketika mengembang itu sebanding dengan perubahan volumenya. Untuk menjawab soal ini, kita bisa mengacu pada persamaan yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu di mana usaha itu sebanding dengan perubahan volume, sehingga bisa kita simpulkan bahwa alasan daripada soal ini itu adalah benar. Sehingga kita bisa simpulkan dari soal ini ya, soal sebab akibat ini, jawaban yang tepat itu adalah B, di mana pernyataannya salah dan alasannya benar. Soal SBMPTN Fisika Kuantum. Dalam kehidupan manusia, ada beberapa zat radioaktif yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek. Berikut ini adalah zat radioaktif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui nama-nama daripada masing-masing zat radioaktif ini ya. Nah, TC99 itu adalah singkatan daripada teknetium 99. Nah, biasanya zat radioaktif ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. Nah, kalau P32 itu adalah singkatan daripada fosfor 32. Nah, biasanya fosfor 32-nya ini digunakan untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul di bidang pertanian. Nah, sedangkan zat radioaktif CO60 itu merupakan singkatan daripada kobalt 60. Biasanya CO60 ini digunakan untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor. Nah, sedangkan zat radioaktif C14 itu adalah singkatan daripada karbon 14. Nah, biasanya zat radioaktif ini digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Jadi bisa kita simpulkan ya dari soal ini, TC99 yaitu pernyataan 1 dan CO60 pernyataan 3 itu adalah radioaktif yang biasanya digunakan dalam bidang kedokteran. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah B. Soal SBMPTN optik. Penderita miopi sulit melihat benda-benda yang jaraknya jauh, sebab pada penderita miopi titik jauh berada di jarak tak hingga. Nah,
Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian daripada miopi. Nah, miopi merupakan jenis cacat mata yang menyebabkan penderitanya hanya dapat melihat jelas objek-objek pada jarak terbatas, sehingga kesulitan melihat objek yang jaraknya jauh. Jadi, pernyataan pada soal ini itu adalah benar. Nah, pada mata normal, titik jauh berada pada jarak tak hingga, sedangkan pada penderita miopi, titik jauh berada di titik tertentu. Jadi, alasan dari soal ini itu adalah salah. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah C, pernyataan benar dan alasannya salah. Adik-adik, jika ingin mengetahui pembahasan soal UTBK dan SBMPTN secara lengkap, maka pantau terus channel ini ya. Terima kasih.